Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul Hamidah dalam pelajaran ekonomi akuntansi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Simak video ini sampai akhir ya. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, dalam tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang, yang perlu kita ketahui ada beberapa tahapan yang akan kita lalui sesuai dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, kalian bisa lihat ya materi-materi yang ada di catatan sebelumnya tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Untuk yang pertama, pada tahap pencatatan transaksi pada perusahaan dagang, yaitu kita mencatat setiap transaksi itu ke dalam jurnal khusus. Berikut adalah pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga proses pencatatan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi sebenarnya jurnal khusus ini sangat memudahkan kita untuk mencatat setiap transaksi sesuai dengan jenis transaksinya. Berikut adalah perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, untuk yang jurnal umum yang pertama terdiri dari 5 kolom, sedangkan jurnal khusus jumlah kolom menyesuaikan dengan kebutuhan pada kelompok transaksi. Pada jurnal umum, pencatatan transaksi dilakukan secara kronologis. Dan pada jurnal khusus, pencatatan transaksi dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Lalu, perbedaan yang ketiga, pada jurnal umum diposting dilakukan setiap kali terjadi transaksi, sedangkan pada jurnal khusus, posting dilakukan secara periodik di akhir bulan. Lalu perbedaan yang terakhir adalah pada jurnal umum digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya masih sedikit. Jadi jurnal umum ini hanya digunakan untuk perusahaan yang transaksinya masih sedikit dan perusahaannya biasanya skala kecil. Sedangkan pada jurnal khusus ini digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya itu lebih banyak dan sering terjadi. Biasanya jurnal khusus ini sering dipakai pada perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan-perusahaan industri yang berskala besar. Berikut adalah jurnal khusus dibagi menjadi 4. Antara lain yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang fungsinya mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan kasnya bertambah. Karena jelas ya, kalau untuk jurnal penerimaan kas berarti hanya mencatat transaksi apabila kasnya itu bertambah. Lalu yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang fungsinya mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan kasnya berkurang. Jadi kebalikan dari jurnal penerimaan kas ya.
Kalau jurnal pengeluaran kas berarti jurnal yang hanya mencatat transaksi yang menyebabkan kasnya berkurang. Apabila kas berkurang, maka itu dicatatnya pada jurnal pengeluaran kas. Lalu yang ketiga ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi kalau untuk pembelian secara tunai itu tidak dicatat pada jurnal pembelian. Jadi untuk jurnal pembelian khusus untuk mencatat pembelian secara kredit saja. Lalu yang terakhir untuk jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, tadi kalau untuk jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kalau jurnal penjualan berarti hanya untuk mencatat penjualan secara kredit. Sedangkan penjualan yang secara tunai itu tidak dicatat pada jurnal penjualan. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya bagaimana contoh transaksi dari setiap jurnal, baik itu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pada pertemuan kali ini semuanya bisa memahami ya. Dan apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat grup WA. Jangan lupa untuk mencatat setiap slide yang ada pada video ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.